Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Saat ini kita akan membahas tentang topik yang menarik saudara. Topiknya berjudul The New Normal Way. The New Normal Way. Setelah pandemi COVID-19 ini, ya, pada waktu pandemi COVID-19 ini, kita sering mendengar istilah ini, normal, the new normal, ya, the new normal, yang artinya kenormalan yang baru, ya, normal yang baru. Jadi sesuatu yang normal, tetapi itu baru, begitu. Nah, sebelum kita membahas, kita baca Alkitab, firman Tuhan dari Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai 10. Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai 10. Pengkhotbah di Perjanjian Lama ditulis oleh Raja Salomo, seorang raja yang berhikmat. Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai 10 saya akan bacakan. Dikatakan begini: apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di matahari. Ayat 10, adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Saudara, diprediksi setelah PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah kita, dan juga di beberapa negara menerapkan hal yang sama, ini diprediksi itu akan ada perilaku kenormalan yang baru, ya, atau bahasa Inggris the new normal way, ya, a new normal way, satu kenormalan yang baru. Nah, apa yang dimaksud dengan kenormal yang baru? Nah, kenormalan yang baru itu maksudnya tindakan atau perilaku, perbuatan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Jadi sebelum pandemi COVID-19 ini dan sesudahnya itu ada perbedaan. Jadi nanti setelah pandemi ini berlalu, ya, diprediksi atau diperkirakan ada yang namanya new normal way atau kenormalan yang baru. Jadi nanti mungkin orang akan menjaga kebersihan hidupnya dengan sering-sering mencuci tangan, ya, karena ketika wabah ini terjadi, kita didorong untuk mencegah penularan virus ini dengan cara mencuci tangan lebih sering, ya. Jadi lebih sering mencuci tangan. Kemudian kalau keluar rumah mesti memakai masker, ya. Dulu kan orang jarang memakai masker kalau keluar rumah. Paling ada negara tertentu, dulu saya waktu ke Singapura beberapa orang pakai masker, ya. Padahal waktu itu nggak ada wabah, ya. Nah, setelah wabah ini berlalu atau setelah masa PSBB ini berlalu, diperkirakan, ya, orang punya kebiasaan yang baru, yaitu keluar rumah dengan memakai masker, ya. Kemudian ketika mereka kembali, ya, mereka mencuci tangan, kemudian bahkan mandi untuk menjaga kebersihan, ya. Di samping itu, kenormalan yang baru itu seperti apa? Ya, selama masa PSBB itu kan orang belajar di rumah, ya, bekerja di rumah, karena tidak boleh ada kumpulan, karena kalau ada kumpulan takut virus itu menyebar, sehingga orang bekerja di rumah, belajar di rumah, karena sekolah diliburkan, diharapkan belajar di rumah, bekerja di rumah, ya, bahkan ibadah di rumah, ya. Gereja tidak ada ibadah offline, tidak ada ibadah di gereja, ya, sudah 3 bulan, artinya sudah sekian minggu tidak ada ibadah, dan ibadahnya online melalui YouTube, ya, melalui media lain seperti misalnya Facebook, ya, yang pasti online, begitu saudara. Jadi berkegiatan itu di rumah, bahkan meeting atau pertemuan kantor diadakan juga di rumah dengan aplikasi yang saat ini populer yaitu Zoom, itu diadakan di rumah. Nanti diperkirakan setelah wabah ini berlalu, kebiasaan itu akan berlanjut
begitu. Nah, selain itu juga ada kenormalan yang baru itu, selama ini kan kita dilarang keras, ya, tidak diperbolehkan untuk bersentuhan, karena kalau bersentuhan bisa menyebabkan penularan virus COVID-19. Nah, dan kebiasaan itu sudah dilakukan hampir 3 bulan lebih, nanti akan dilanjutkan kemungkinan begitu, sehingga orang ketemu mungkin dengan memakai salam seperti ini, ya, salam sehati atau seperti ini, saudara, ya, begitu. Nah, itu kenormalan yang baru, ya. Tapi saya punya keyakinan begini, ya. Ada orang yang memang punya kebiasaan higienis, ya. Bukan kebetulan saya orang yang sangat hati-hati dengan kebersihan. Saya biasanya mencuci tangan sebelum makan. Saya hampir nggak bisa makan kalau tidak mencuci tangan, ya. Pergi kemudian kembali ke rumah, yang saya kerjakan adalah mencuci tangan, ya. Sebelum melakukan sesuatu, ya, saya akan periksa tangan saya, karena saya punya kebiasaan menyentuh tangan karena saya mudah keringetan dan saya nggak nyaman kalau tangan saya kotor. Dan itu tidak berubah baik pada waktu pandemi COVID-19 maupun setelah, saya tetap lakukan, ya. Tapi saya memperhatikan begini, fenomena yang ada, ya, di media yang terjadi. Kalau Anda juga mungkin melihat di TV, ada sekelompok orang yang berkerumun di pasar, ya, tanpa masker. Padahal itu kan sesuatu yang dilarang pada masa PSBB ini. Mereka tidak memperdulikan keamanan atau kesehatan mereka, ya. Bahkan ada yang berebutan, sampai petugas atau aparat kepolisian harus menghentikan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, belum berakhir masa PSBB aja, orang sudah kembali ke habitatnya atau kekubangan normal yang sebelum ada pandemi COVID-19. Ya. Jadi perilaku tidak higienis itu ternyata, menurut saya itu nggak mudah, ya. Untuk menjaga kebersihan diri sendiri itu tidak mudah, ya. Itu butuh bertahun-tahun untuk melatihnya, dan untuk bisa betul-betul menjaga kebersihan tubuh itu dimulai dengan kesadaran, dan itu harus dibiasakan, ya. Ada seorang dokter dari Hongaria namanya Ignaz Semmelweis. Pada tahun 1847, ini abad 19, dia yang mengkampanyekan dan menyosialisasikan bahwa dokter dan para medis, suster, perawat yang mau operasi pasien harus atau wajib mencuci tangan. Jadi pada waktu itu awal abad 19, ada dokter atau para medis yang tidak mencuci tangan. Makanya dokter Ignaz dari Hongaria ini mengkampanyekan dengan gigih bahwa dokter, suster, para medis harus mencuci tangan, ya. Dan setelah bertahun-tahun, ya, mencuci tangan sebelum operasi itu jadi protap. Maksudnya protap itu adalah protokol tetap yang wajib kudu harus dilakukan. Nah, saudara bisa bayangkan, petugas medis, dokter saja itu butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menjaga kebersihan tubuhnya ketika melakukan tugas. Dokter yang notabene berpendidikan tinggi itu membutuhkan waktu supaya punya kebiasaan yang baik itu. Memang ada kebiasaan-kebiasaan yang lain yang mungkin bisa berlanjut, misalnya meeting dengan online, ya. Itu memang praktis, ya. Seminar dengan online, ya. Bahkan sebelum wabah ini, saya pernah ikut seminar webinar, ya, itu online, karena praktis. Jadi kita nggak harus datang ke satu tempat, kita cukup di rumah dan materi sudah tersedia. Itu ada aplikasinya, ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya minum dulu.
Jadi menurut saya memang ada hal-hal yang akan berlanjut menjadi sebuah kenormalan yang baru. Ya. Tetapi ada yang susah. Tadi seperti dikatakan di Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai 10, sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Ya, bahkan kalau dibilang ini baru, itu udah ada. Ya, misalnya wabah atau tulah penyakit. Ya, kalau zaman Alkitab Perjanjian Lama di zaman Musa itu kan 1400 sebelum Masehi. Ya, kalau sekarang berarti 3500 tahun yang lalu. Ya, itu udah ada wabah. Ya. Kemudian di awal abad 19, ya itu masih terngiang, ya, sejarah, ya. Itu 100 tahun yang lalu itu terjadi wabah atau flu Spanyol. Itu yang menyebabkan kematian menurut catatan, ya, kalau saya cari di Google itu ada yang mengatakan 50 juta orang mati karena flu Spanyol. Ada yang mengatakan 500 juta orang. Ya, mana yang benar saya nggak tahu, ya. Tapi 50 juta pun itu udah sangat-sangat banyak. Nah, kalau wabah seperti COVID-19 ini juga sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ketika berapa tahun yang lalu itu kan ada flu burung, ya. Bahkan ketika zaman saya waktu lahir, ya, itu ada namanya cacar. Itu sebagai wabah yang menakutkan karena menyebabkan kematian. Jadi nggak ada sesuatu yang baru, ya, di muka bumi ini. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu yang baru yang berguna untuk hidup kekekalan kita. Ya. Kalau hanya kenormalan yang baru yang bisa menyelamatkan kita dari wabah pandemi COVID-19 ini atau kehidupan kita di bumi ini, itu tidak terlalu berdampak terhadap kekekalan kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena semua orang pasti akan mengalami kematian. Mati cepat atau mati lambat, ya mati juga. Kalau kita lihat kekekalan, mati sekarang maupun mati 30 tahun yang akan datang, perbedaan 30 tahun itu dibandingkan dengan kekekalan yang tanpa batas bermiliar-miliar tahun, 30 tahun nggak ada artinya. Jadi kita harus punya kenormalan yang baru sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Itu baru punya dampak signifikan terhadap kekekalan kita. Kalau hanya sekedar kenormalan yang baru, kita berperilaku lebih higienis, kita lebih peduli dengan kesehatan kita, ya. Sebaik-baiknya kita menjaga kesehatan kita, dengan berjalannya waktu, semua organ tubuh kita akan tetap mengalami kemerosotan. Ya, itu yang disebut dengan kekuatan terbalik. Karena tubuh kita akan merosot. Sekalipun kita akan berusaha menjaganya sebaik mungkin. Dengan menjaga kesehatan, dengan berolahraga, dengan makan yang baik. Tetap tidak bisa dihindari. Meskipun kita punya gaya hidup normal yang baru. Ya. Nah, kenormalan yang baru yang kita harus terapkan sebelum kita percaya Yesus sama sesudah kita percaya Yesus, itu yang signifikan berpengaruh terhadap kekekalan kita. Kalau hanya soal kebersihan jasmani, kita terhindar dari wabah, ya, kita mungkin bisa bertahan lebih lama dibandingkan mereka yang sembrono. Itu memang sudah pasti. Kalau orang yang hidupnya sembrono tidak menjaga kesehatan, itu bisa mati muda. Saya punya saudara, ya, yang suka begadang, yang merokok, mabuk-mabukan, dia mati muda kena serangan jantung. Ya. Katanya kena serangan angin duduk, tetapi secara medis itu pasti serangan jantung karena gaya hidupnya yang tidak sehat. Ya. Nah, yang saya ingin bahas a new normal way yang bisa berdampak terhadap kekekalan kita adalah cara perilaku kehidupan kita yang berbeda. Sebelum kita percaya Yesus, kita berbeda setelah kita percaya Yesus. Ini yang harus diperjuangkan.
Dan untuk mengalami perubahan ke normal yang baru dari perspektif ini tidak mudah. Ya. Ini sesuatu yang baru yang sangat penting yang kita harus lakukan. Kalau Anda jadi Kristen baru, ya, mengetahui ini akan lebih baik, saudara. Jangan sampai bertahun-tahun jadi Kristen, tapi perilaku tidak berubah. Perilakunya sama saja. Jahat tetap jahat, berdosa tetap lakukan dosa. Itu nggak ada sesuatu yang baru. Di Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan begini. Ini landasannya untuk kita mendapatkan suatu kenormalan yang baru dari perspektif Alkitab, yang punya dampak terhadap kekekalan kita. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kan orang normalnya ya seperti gaya hidup dunia. Ya, bekerja, cari uang, dapat duit, punya rumah, punya mobil, hidup mewah, hidup senang, punya istri, punya anak, kemudian punya cucu, kemudian sehat, bahagia. Tetapi saudara, kalau nggak di dalam Tuhan, kalau kita nggak mengalami perubahan karakter, kita akan binasa. Makanya dikatakan, kalau kita yang sudah percaya, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, kenormalan yang baru di dalam Tuhan itu perubahan cara berpikir, mindset. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu noos, mindset, cara berpikir. Berubahnya seperti apa? Bermetamorfose. Perubahan yang mendasar. Metamorfose itu seperti perubahan dari ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Memang dari bahan yang sama, tetapi tabiatnya, karakternya, esensinya berubah. Dari ulat yang menjijikan, yang menggelikan, bahkan orang tidak akan mau pegang ulat. Berubah secara drastis menjadi kupu-kupu yang indah, beautiful. Bahkan ada orang mengoleksinya. Bahkan kupu-kupu itu berguna untuk penyerbukan. Dia menjadi binatang atau hewan yang bermanfaat. Kalau ulat, itu sesuatu yang bukan saja menjijikan bentuknya, tetapi juga merusak. Ya, pohon kalau ada ulatnya itu daun-daunnya akan dimakan habis. Nah, itu kenormalan yang baru yang kita harus perjuangkan. Ya, kenormalan yang tadi yang saya kemukakan itu juga tetap kita harus lakukan kalau memang itu lebih efisien. Seperti tadi saya katakan, seminar dengan online, dengan Zoom itu jauh lebih ekonomis, lebih murah. Ya, ada bahkan seorang penyelenggara seminar itu ketika di launching bahwa ada seminar, baru 3 hari itu udah 1.000 lebih yang mendaftar. Ya, itu kan luar biasa. Ya. Jadi yang kita harus berubah, kenormalan baru yang kita harus miliki adalah mindset kita berubah, perilaku kita berubah. Nah, untuk bisa berubah perilaku, kita harus punya kesadaran, kita harus punya kerelaan. Makanya di ayat 1 dari Roma 12 dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku, Paulus, menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus punya kerelaan untuk mempersembahkan diri kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita harus rela memberikan diri kita untuk diubah, mulai dari kepala, mindset, hati, pikiran kita. Sebab ketika pikiran kita berubah, hati kita berubah, maka perasaan kita berubah. Pikiran, perasaan kita berubah, maka keinginan kita, hasrat kita pun akan berubah. Gaya hidup kita pun akan berubah. Jadi perubahan gaya hidup itu dimulai dari perubahan cara berpikir. Baru kita mengalami perubahan manusia batiniah kita. Dan hanya orang di dalam Kristus yang akan mengalami perubahan.
Di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Jadi orang itu harus ada di dalam Kristus. Orang itu harus bergaul dengan Kristus. Mirip dengan itu di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan begini, barang siapa mengatakan ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Dia hidup. Jadi kalau kita mengatakan ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ya, dikatakan wajib hidup sama seperti Dia hidup. Kalau saya bacakan, ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib itu harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kehidupannya, gaya hidupnya, perilakunya seperti Kristus hidup. Itu kenormalan yang baru. Sebelum kita percaya Yesus dan sesudahnya. Perbedaannya apa? Perilaku hidup kita seperti Kristus. Makanya di abad awal kekristenan, gereja mula-mula, Kristen, pengikut Kristus itu disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen artinya seperti Kristus, Kristianos, memiliki cara berpikir seperti Kristus. Nah, di ayat tadi 1 Yohanes 2 ayat 6, di ayat sebelumnya kita baca dulu. Ya, kita baca mulai dari ayat 3. Ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi orang yang mengenal Allah, yang mengatakan mengenal Allah, dia menuruti perintah-perintahnya, itu firman Allah, kehendak-kehendaknya. Ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita mengatakan kita mengenal Tuhan Yesus, ditandai dengan menuruti perintahnya. Ya, bukan hanya satu perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, jelas, tetapi tidak menurut perintahnya, dia pendusta. Ayat 5-nya dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu. Jadi orang yang menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi untuk kita tahu kita ada dalam Dia, itu dari mana? Dari menuruti firman-Nya, perintahnya, kehendaknya. Untuk bisa menuruti firman-Nya, perintahnya, kehendaknya, kita harus mengalami perubahan cara berpikir. Untuk bisa mengalami perubahan cara berpikir, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya bisa belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mesti punya tekad yang bulat. Kita mesti punya kesadaran seperti seorang murid. Jika kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau punya kenormalan yang baru yang punya dampak untuk kekekalan kita harus berubah cara berpikir kita. Untuk bisa berubah cara berpikir kita, ya, metamorfose, ya, atau juga metanoia, change of mind. Hidup kita harus diisi dengan firman Tuhan. Kita menurutinya, melakukannya. Itu yang disebut dengan hidup di dalam Dia. Jadi kalau kita hanya berkata, aku Kristen, aku percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak menuruti perintah Tuhan, tidak hidup di dalam kehendaknya, itu pembohong, pendusta. Tidak ada orang yang berdusta itu masuk surga. Enggak ada. Pendusta masuk neraka, saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, a new normal way yang sejati adalah perubahan cara berpikir kita, perubahan perilaku kita. Makanya kalau kita tidak berubah cara berpikir kita, perilaku kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Untuk bisa berubah cara berpikir kita butuh perjuangan. Nah, itulah perjuangan seumur hidup kita selama kita hidup sampai kita menutup mata. Makanya ini tidak mudah. Tuntutan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah itu tidak mudah. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan itu bahasa Inggrisnya righteousness. Itu dari kata dikayusune. Itu kebenaran di dalam perilaku. Perilaku seperti Kristus. Itu kebenaran yang kita harus praktekkan. Baru kita bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Hanya orang yang punya perilaku seperti Kristus yang akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, di mana kita akan disambut, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, mari masuk menikmati kesukaan surga. Saudara-saudara sekalian, marilah kita kembangkan satu kenormalan yang baru setelah kita jadi Kristen, yaitu berperilaku seperti Kristus. Amin, berfirman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Sampai jumpa lagi.